Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat malam dan juga rahayu. Saudara-saudara yang saya cintai, saya tidak tahu di Madiun ini Haul Gus Dur yang keberapa ya? Mas Ulil mana Mas Ulil? Yang keberapa Mas Ulil? Yang di Madiun, pelaksanaannya ketiga. Oke, saudara, saya tadi ngobrol sama Romo Alek, Haul Gus Dur yang kali ini tuh sangat istimewa, Romo. Begitu, karena kalau saya misalnya ikut di Malang atau di Surabaya atau di tempat yang lain itu, kadangkala itu kita cari tempat itu kadang sulit, susah, karena ya saudara-saudara mengetahui sendiri, Mas Haris mengetahui sendiri, Mas Ulil bagaimana toh, bahwa ketika kita itu memperjuangkan nilai-nilai Gus Dur, ternyata itu pun seringkali juga berbenturan dengan organisasi, sehingga memang gerakan ini adalah gerakan kultural, sehingga inilah yang membuat dalam beberapa waktu saja nilai-nilai Gus Dur itu melesat ya, artinya bisa diterima oleh semua kalangan, sehingga Gus Dur yang pada akhirnya seakan-akan Gus Dur ini miliknya teman-teman yang Muslim, tetapi ketika di cross check kepada teman-teman yang Konghucu, yang Hindu, Buddha, Kristen, kami pun juga memiliki Gus Dur kok, begitu. Kami pun juga bisa menerima dan juga kami pun juga memiliki Gus Dur. Secara khusus kepada saudara, pada malam hari ini kami pun di GKJW itu juga kami merasa memiliki Gus Dur, karena Gus Dur itu pernah menjadi dosen di IPTH Balwiyoto, artinya dosen para pendeta GKJW, sehingga ini pun yang membuat kami pun juga merasa bahwa kami pun juga pernah diperkaya dan juga pernah dikuatkan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai pluralitas oleh Gus Dur. Nah, saudara-saudara yang saya cintai, malam hari ini saya ingin mengejawantahkan nilai-nilai Gus Dur ini secara khusus dalam sebuah topik homo homini homo. Homo homini homo. Apa sih itu? Mungkin saudara-saudara mengetahui homo homini lupus. Artinya manusia adalah serigala bagi sesamanya. Nah, saudara-saudara terkasih, homo homini homo ini adalah manusia, itu adalah manusia yang betul-betul manusia untuk sesamanya. Menungso sing sak temene menungso kangge menungso liyane. Istilahnya seperti itu. Maaf saya berbahasa Jawa untuk menegaskan. Ya Pak Titus enggak apa-apa ya. Saudara, bagaimana toh kemudian manusia yang menjadi betul-betul atau sungguh-sungguh manusia bagi sesamanya ini adalah sesuatu yang saya merasakan pada saat ini dalam Haul Gus Dur yang ke-15 ini menjadi suatu sangat penting ketika kita itu merujuk nilai-nilai Gus Dur, ketauhidan, keadilan, kesetaraan, kemudian juga kultur, dan kemudian juga kesederhanaan. Ketika kita pada saat ini hidup di dalam konteks zaman, konteks kehidupan beragama saat ini. Mengapa saudara terkasih? Karena ketika kita hidup di dalam dunia pada saat ini, apakah itu postmodernisme atau poststrukturalisme, kita diperhadapkan untuk mengkritisi apakah betul bahwa tradisi yang kita lakukan, kehidupan keagamaan yang kita lakukan itu memang betul-betul membangun kehidupan manusia. Apakah kehidupan beragama yang pada saat ini kita jalani itu memang betul-betul membawa keimanan kepada Tuhan yang betul-betul membangun kehidupan manusia sendiri.
Jikalau kemudian kita membangun kehidupan atau merasakan hidup beragama dan ini kemudian tidak ada manfaatnya bagi manusia, pada akhirnya mengapa kita susah-susah beragama? Wong kenyataannya orang semakin beragama semakin jahat misalnya. Saudara-saudara terkasih, saudara-saudara yang saya cintai, beberapa saat yang lalu kalau saudara-saudara erat dengan medsos, orang latihan persiapan untuk paduan suara Natal saja sudah nggak boleh. Nah, dan ini diangkat oleh salah satu saudara kita dan kemudian ini menjadi viral. Nah, dalam konteks kehidupan berbangsa yang namanya perbedaan itu sudah diakui, yang sudah dijunjung tinggi dan harus diterima, kenyataannya kita masih menghadapi di grassroots hal-hal yang demikian. Pertanyaannya mungkin tentu kita pun harus sama-sama mengevaluasi bagaimana atau kita itu menjalani kehidupan yang pada akhirnya apakah ini menjadi fondasi betul bagi kehidupan kita di masyarakat ataukah memang keberadaan seseorang itu tidak membumi. Dia hidup di masyarakat tetapi memang kenyataannya dia tidak menghargai, tidak toleran dengan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Nah, saya rasa saudara-saudara, hal-hal demikian ini menjadi suatu hal yang penting untuk menjadi evaluasi bagi kita, toleransi bagi kita, bagaimana atau keberadaan hidup kita, eksistensi kita. Ini menjadi suatu hal yang penting. Ternyata hidup sendiri itu adalah hidup manusia itu juga sebetulnya untuk manusia juga kok. Bagaimana atau kehidupan saudara dan saya ketika kita itu diposisikan dalam hal yang bukan simpati tetapi empati, lek awakmu dadi aku dadi awakmu ya apa rasane, istilahnya demikian. Dan di sini saudara-saudara ada prinsip-prinsip nilai-nilai yang juga pada akhirnya harus kita junjung tinggi. Kesetaraan seperti tadi yang disampaikan oleh narasumber pertama. Nah, saudara-saudara, pada saat ini saya kembali juga mengajak kita pun juga menyadari bagaimana toh kehadiran Gus Dur ini betul-betul membawa kesegaran dan penyejuk dan juga mengingatkan apa yang kita lakukan di dunia ini sungguh-sungguh bermanfaat atau bernilai guna bagi manusia atau tidak. Mengapa demikian? Karena kembali lagi bahwa jikalau nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi satu hal yang penting, maka keberadaan kita di dalam menjalani setiap aktivitas kita, tindakan kita, jikalau itu tidak ada unsur atau dekat dengan nilai kemanusiaan, maka pada akhirnya pun juga menjadi tidak relevan. Mengapa kita melakukan kehidupan, menjalani aktivitas yang akhirnya itu kok ya juga tidak ada gunanya untuk manusia? Kalau kita kemudian memakan manusia yang lain, kemudian buat apa kita sekolah dan belajar tentang moral? Buat apa kita kemudian repot-repot beragama dan belajar membaca buku banyak hal? Tetapi pada akhirnya pun juga kita itu menjadi manusia yang asing bagi sesamanya. Kita tidak menjadi manusia yang sungguh-sungguh manusia bagi sesama kita. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam Haul Gus Dur yang ke-15 yang ada di Madiun pada saat ini, saya juga mengajak kita semua pada akhirnya untuk berefleksi terhadap apa yang sudah kita jalani sekarang ini. Tentu nanti akan diperlengkapi oleh saudara-saudara kita yang lain. Salah satu refleksi yang menjadi usulan saya adalah memang kita pada akhirnya harus memilih kita menjadi eksklusif, apakah kita itu menjadi sekedar eksklusif itu kita hidup untuk diri kita sendiri, apakah kita kemudian pluralis atau mungkin kita itu inklusif. Ya, saya menerima yang bersangkutan tetapi masih belum bisa bekerja sama. Ataukah kemudian kita bergerak progresif
di dalam menjalani kehidupan beragama, bermasyarakat. Progresif itu artinya saya menghormati eksistensi saudara sebagai manusia, saya menganggap saudara setara dengan saya, memiliki perasaan, memiliki harkat dan martabat yang sama, dan kita bisa bekerja sama, meskipun identitasnya berbeda. Ini adalah sebuah sikap progresif. Jadi ketika kita itu memiliki pemahaman progresif, kita sudah tidak ngurusi yang namanya ajaran-ajaran berkaitan dengan apa yang saudara imani dan saya imani, dan ini menjadi sebuah hal yang memang menjadi pegangan masing-masing. Dan kemudian bagaimana kemudian ketika kita menghormati di dalam kesetaraan itu, kita masuk di dalam ranah-ranah yang bisa ditindaklanjuti bersama, dikerjasamakan bersama. Masih banyak hal tentang alam, tentang ekologi, tentang narkoba, stunting, kemanusiaan, yang itu pun juga menjadi tanggung jawab tidak hanya pemerintah saya kira, tetapi juga umat beragama, tetapi juga setiap orang yang juga memang menghendaki kehidupan ini menjadi lebih baik. Sehingga kita memang harus memilih bagaimana kemudian kita hidup ke depan. Nah, saudara-saudara, yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa di dalam kehidupan kekristenan, Yesus sudah memberikan contoh yang baik. Bagaimana toh ketika ada di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang baik hati, itu adalah bagaimana toh Yesus menunjukkan cara mengasihi tanpa melihat identitas. Bagaimana tahu pada saat itu ada seseorang yang sedang di dalam perjalanan dan kemudian dia itu dirampok, dan kemudian ada orang yang seidentitas dengan dia, tetapi ketika dia melihat orang itu dia hanya lewat saja. Dan yang kedua, dia pun juga hanya lewat saja. Tetapi ini justru ada orang asing, orang Samaria yang kemudian menolong dia, membawa ke rumah sakit, dan kemudian menjadikan dia itu pulih, dan semuanya dibayari biaya pengobatannya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapakah sesamaku? Yesus memberikan contoh yang jelas bahwa ternyata yang menjadi sesamaku itu adalah orang Samaria. Yang diberikan contoh oleh Yesus itu bukan orang yang sesama Yahudi, tetapi justru orang Samaria, orang yang bukan Yahudi. Nah, ini menjadi sebuah hal yang sangat penting ketika kita itu hidup bersama di tengah perbedaan, bagaimana kita mengimplementasikan kasih, perbedaan, kesetaraan, kemanusiaan, keimanan, kultur, yang ini pun juga menjadi sebuah fondasi di dalam kita hidup. Kita menghidupi itu semua, dan pada akhirnya biarlah kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh manusia untuk sesama kita. Homo homini homo. Matur nuwun.